Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Putri, NIM 2022113884, kelas manajemen G. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya, yaitu yang berjudul Urgensi Iptek dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Urgensi Iptek dalam pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu potret pendidikan Islam. Berbicara mengenai pendidikan, tentu tak lenggang oleh ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Bahkan pendidikan sudah dilakukan ketika dalam kandungan sang ibu, lalu masuk ke bangku sekolah, dan hingga akhir masuk ke liang lahat. Tak sedikit pula dalam Al-Quran yang membicarakan tentang perintah menuntut ilmu. Di sini, pengertian pendidikan Islam adalah upaya mengubah tingkah laku yang terdapat pada diri individu, baik secara jasmani, rohani, serta akal yang berdasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia, agar terbentuknya pribadi yang sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam. Maka dari itu, pendidikan Islam sendiri sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan jati diri individu seutuhnya agar sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya pada tujuan duniawi ataupun ukhrawi. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, pendidikan Islam memiliki landasan-landasan yang menjadi sumber antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu Al-Quran, yang mana dalam kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah serta amal yang biasa disebut syariah. Yang kedua ada As-Sunnah, yang merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, yang mana di dalamnya juga mengatur segala bentuk dari akidah dan syariah. Yang ketiga ada Ijtihad, pergantian dan perbedaan zaman terutama karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian kembali prinsip ajaran Islam. Sebagai dari komponen pendidikan Islam bertugas mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu ada integritas pendidikan Islam terhadap iptek. Dalam tantangannya, dunia pendidikan banyak dihadapi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan iptek, tak terlepas pada pendidikan Islam pula, sebagaimana yang disebutkan dalam karangan buku yang berjudul Kapita Selekta Pendidikan, yang dirangkum oleh Habibie, mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan guna mencapai iptek, yaitu yang pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat, teknologi, dan industri, serta melakukan usaha yang serius dalam merelasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer dan pembangunan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus tergantung ke luar negeri. Yang kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan dalam negeri. Sebagaimana yang dikatakan Syafiq Toha yang berpendapat 2 strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu strategi global dan strategi sektoral. Di sini strategi global mencakup 2 pendekatan, yaitu sistematik dan proses. Yang pertama, pendekatan sistematik memerlukan keputusan politik, sedangkan pendekatan proses sebagai peningkatan sistem pendidikan nasional melalui pendidikan yang berwawasan nilai. Sedangkan strategi sektoral bersifat temporal dan kondisional dengan maksud pendekatan yang ditawarkan tidak mampu diinvestasikan pada setiap kondisi dan waktu. Melalui pendekatan di atas yang menjadi titik ukur yang baik bagi pembaruan sistem pendidikan dan solusi agar pendidikan Islam mampu bersaing di era modernisasi serta dalam kemajuan iptek mampu berpegangan teguh pada landasan dari pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan hadis.